Indonesia Merdeka ya. Iya, sebelum Indonesia tahun Merdeka. 40. Mbah Kandar namanya undang-undangannya sinten? Kalau di sini ya biasa dikatakan Mbah Marno itu aja. Oh, di Mbah sini. Marno. Tapi kalau nama yang asli, kalau kemungkinan saya ada di Jakarta tuh tidak ada orang kenal Marno itu tidak ada. Tidak ada. Kandar itu aja. Kandar. Kandar. Iya. Oh. Aslinipun pundi, lahirnya teng pundi no. Gimana? Lahiripun teng pundi? Iya. Teng mriki. dalam niki. Asli mriki nggih. Tambirjo niki. Kepo Tambirjo. Bumi Lebugan ya. Kepo Tambirjo. Oke. Toroh. Asli mriki berarti nggih Pak. Kabupaten Grobogan. Oh, nggih. Monggo Mas Umar ngobrol. Ini sambil di dokumentasi tidak apa-apa Mbah ya, buat teman-teman yang belum bisa kesini. Ya silakan. Kersane Silakan. Komentar itu kan penjaringan. siap. Iya, komentar dulu penjaringan ya. Iya. Mungkin kalau Mbah ini setuju, kalau mungkin sudah tahu topiknya apa yang mau dibicarakan, itu baru Mbah bisa memberi satu gambaran-gambaran. Atau mungkin konsultasi gitu aja. Siap. Konsultasi sekitar ya mungkin kalau mungkin ya bicara masalah penjelasan ini saya sudah tahu Pak mau tidak mau kan gerakan nasional yang mungkin akan kita bangun ya kita jebol bangunan yang lama termasuk membangun Indonesia baru. Ini cita-cita sejak Indonesia Merdeka itulah yang namanya cita-cita ya. Ini cita-cita secara nasional. Silakan dijadikan dulu. Ini Mbah, jadi pertama teman-teman di sini ini untuk silaturahmi Mbah. Oke. Kali jenengan. Oke. Nomor 2-nya kita kan pernah dapat info Mbah, bahasanya jenengan itu pernah aktif tergabung dalam salah satu partai besar di Indonesia ketika itu Mbah ya, PKI kan gitu Mbah ya. Betul. Nah, sekarang kan sudah tidak ada mengenai partai PKI itu sendiri. Nah teman-teman ini perlu Mbah sebenarnya mengetahui apa sih partai PKI itu, kemudian fokus daripada partai PKI ini memperjuangkan apa gitu Mbah. Terus kemudian kok lambat laun perjalanan mengenai bangsa ini, kenapa partai PKI itu bisa tidak ada? Betul Mbah. Itu merupakan satu pertanyaan ya. Iya, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih penjelasan mau atau sudi ke tempatnya Mbah yang sudah setua ini sudah cukup makan istilahnya itu makan garam lah. Sejak Indonesia Merdeka sampai kalau gerakan ini saya mau kita fokus dulu secara gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis yang namanya kalau bicara masalah partai-partai itu kan mungkin pendengar juga sudah banyak belajar masalah partai yang lahir di Indonesia pertama kali siapa? Partai Yang lahir di Indonesia pertama kali. Sarekat Islam Mbah. Bukan Sarekat, ya Masyumi. Masyumi dulu ya. Masyumi Oh, itu transformasi daripada SI Mbah ya, Masyumi. PSI bukan. Enggak, maksudnya Sarekat Islam itu bertransformasi berubah menjadi Masyumi itu Mbah ya. Sarekat Islam. Ya termasuk syarikat ini bernaung di bawah panci partai Masyumi itu. Ya, jadi ini jangan salah, jangan keliru. Pertama kali 1914 ini lahir yang namanya partai Masyumi. Itulah lahir. Itu kan yang waktu itu ya waktu Remusa. Waktu Remusa itu termasuk orang-orang yang termasuk orang kecil, termasuk petani-petani itu banyak yang diremusakan. Tahun dari perjalanan ini kita mulai dari 14 sampai 20 itu kan banyak yang namanya itu. Ya termasuk tahun 20 ini lahir yang namanya Partai Komunis Indonesia. Perlu dicatat. Partai Komunis Indonesia lahir tahun 1920 dan tanggal 23 Mei.
ini sebagai catatan kalau kata penjelasan belajar masalah partai-partai ini pertama itu yang lahir karena yang namanya PKI ini satu-satunya partai yang termasuk anti penindasan dan pengejaban. Maka diingat yang namanya PKI ini tahu ya yang namanya semboyan. Apa itu, Mbah? Semboyan. Semboyannya apa, Mbah? Semboyannya ini kan harus hilangnya penindasan dan pengejaban. Jadi maksudnya mesti tidak boleh yang namanya PKI itu kok salamnya kok merdeka doang tuh nggak boleh. Nggak boleh, Mbah, ya? Nggak boleh. Yang namanya PKI ini cita-citanya adalah membebaskan dari Penindasan dan penghisapan. Maka jangan lupa yang namanya PKI itu salamnya kan begini. Kiri, Mbah, ya? Iya. Kiri, Mbah, ya? Ya kiri. Ini dengan mengatakan bebas 3 kali. Itu kalau bicara masalah PKI. Nah PKI ini tujuannya adalah termasuk membantu golongan ekonomi lemah atau petani-petani miskin yang namanya berjuang demi kemerdekaannya, bebas dan kemerdekaannya. Ini adalah cita-cita PKI. Jangan dikira yang namanya PKI ini dianggap partai pemberontak, nanti zaman akan bisa belajar masalah apa benar PKI itu partai pemberontak. Oke, kalau Mbah Marno kemampuannya nanti akan kita berikan kepada anak-anak muda bahwa sesungguhnya PKI benar partai pemberontak, tapi berontak kepada siapa? Kepada yang menindas dan menghisap. Ya kepada Belanda waktu Kepada Belanda itu, ya? Iya, kepada Belanda. Jadi ini belum sampai ke situ karena banyaknya orang-orang yang dikarantina. Kalau dulu belum ada istilah karantina ya diremusa ya Mas. Iya, iya. Diremusakan dari orang-orang Jawa ini yang sudah miskin, dikarantinakan menanam tembakau di Delhi, di mana. Nah itulah yang namanya kalau bicara masalah PKI. Ya dengan ini PKI mempunyai satu pemikiran. Pemikiran PKI adalah termasuk jangan sampai orang-orang itu dikarantinakan atau dibuang kemana-mana. Diasingkan itu, ya? Iya tuh yang namanya Musa ini kan ya dari masyarakat itu yang istilahnya lemah. Itu kan lalu yang namanya kepala desa yang masih pro Belanda ini kan selalu bisa ditangkapi, dikarantinakan untuk membantu Belanda, punya proyek menanam tembakau, punya proyek menanam cengkeh, punya proyek ini. Ini orang-orang bukan PKI, tapi ya orang-orang termasuk masyarakat yang kemungkinan tidak disukai oleh aparat. Ya berangkat dari kepala desa yang masih pro Belanda kan. Waktu itu kan belum ada istilah Indonesia Merdeka kan belum ada. Jadi yang namanya tahun itu perjalanan selama 5 tahun. Tahun ke-6 inilah yang namanya PKI berani. Berani istilahnya itu mengatakan bahwa engkau itu penjajah. Engkau itu penjajah, jangan seenaknya memperlakukan bangsa Indonesia seperti itu. Pribumi gitu, ya? Iya, orang pribumi itu. Nah, akhirnya namanya orang pribumi ini kan juga ada yang berani. Ya karena ada yang berani sama Belanda, seolah-olah PKI ini yang dipimpin oleh PKI belum ada PNI, nanti akan menyusul setelah PKI dibuangkan di Gul. Dari pergerakan dari adanya istilahnya itu Gejolak. Ya bukan gejolak karena banyaknya orang-orang yang seolah-olah ditindas dan dihisap oleh Belanda, yang namanya dikarantina, diremusake, kerja paksa dan seterusnya itu. Jadi hakikatnya PKI itu membela kepentingannya orang-orang yang semacam itu. Ini belum ada partai lain. Setelah tahun 26 ini PKI dianggap ya tidak suka kepada Belanda, akhirnya Belanda mengambil satu tindakan PKI harus dibuang dan harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Setelah itu tahun 26 PKI digulirkan, terus yang nama 27 lahir NU. Ya, ya.
Jadi NU itu lahirnya kalau penjelasan mungkin sudah pernah dengar yang namanya NU itu lahirnya adalah tahun 27 awal tahun 27 pertengahan lahir juga yang namanya Partai Nasionalis atau Partai Marxis. PNI nih Pak ya. PNI. Nah, jadi yang namanya PNI ini dengan NU ini termasuk sumbangan besar kepada gerakan Partai Komunis Indonesia. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena adanya ini ya penindasan dan pengesapan. Ini NU kan ya nganu. Oh banyak anggotanya atau rakyatnya yang Lah, tertindas. boleh dikatakan namanya NU kan partai dulu, bukan sekarang ini kan enggak. NU itu partai dulu sejak zaman Suwardi Pak Karno itu namanya NU itu partai. Nah ini bersama-sama PNI bersama-sama Partai Nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno atau Marhen. Nah ini terus membantu gerakan Partai Komunis Indonesia itu. Sejak itu kalau nggak salah Bupati Gerobokan masih namanya Sunarto. Oh, Bupati pertama berarti Mbak ya? Hah? Sebelum Boyong Gerobak kesini kan, sesudah Boyong Gerobak Pak Bupati Sunarto kan berarti ya? Bupati pertama di Bukan Provinsi. pertama, kalau pertama kali itu Puger. Masih tahun 1726. Uger yang digerobokan itu Pak ya. Iya, Bukan Mantopuro. di Boyong Gerobak kan berarti ini. Iya, kalau mungkin kalau sampai ke sana mungkin sampai ke sana nanti bupati itu dari 1 sampai 31 sampai Sumarni ini kita catat semua, ada catatannya, termasuk Indonesia yang ditangkap oleh Belanda, dikatakan itulah PKI dikatakan memberontak. Ini di mana Mbak ketika itu? Seluruh nasional Indonesia. Ya seluruh sih ya. 26 itu Pak ya. Ya 26 ini terus orang-orangnya digulkan itu. Nah, terus karena Bung Karno tahun itu nganu juga lahir, maka Bung Karno ini termasuk belum nganu, Bung Karno sudah mulai. Nah, kalau peristiwanya Bung Karno ini sendiri tidak sama dengan nganu peristiwanya PKI. PKI itu semua didigulkan, buang ke digul atau di Papua. Yang ini Partai Komunis Indonesia yang tidak nganu yang bisa melarikan diri ya melarikan diri tahun 26 itu. Jadi namanya Partai Komunis Indonesia itu hanya jadi sasaran penindasan dan pengisapan. Semua datang kemari akan tahu ya sebetulnya PKI itu apa. Iya. Nanti kalau lama penjagaan akan kenal sama Pak Marno atau Pak Kandar, nanti akan dapat diketahui mengapa sampai PKI begitu ya. PKI seolah-olah diuyak-uyak terus. Ini sudah sampai tahun 60. Nah, pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh ini yang tidak ditangkap oleh Belanda, ya ini ada yang lari ke Mana Pak? Soviet. Oh bisa Ke Pak. Rusia ya termasuk Musuh. Oh ketika itu Pak yang musuh Pak. Iya, ini kan yang anu kan mati. Nah ini gerakan ini boleh dikata hanya NU sama PKI. PNI. PKI buyar lantarannya tahun itu kan sudah digulkan semua, dibuangkan digulis istilahnya. Jadi sejak tahun 27 ini PKI sudah mulai berantakan, sudah tidak bisa nganu lagi. Tidak bisa beroperasi dengan baik ketika itu. Tidak bisa menentukan satu partai yang baik itu enggak. Jadi tahun itu hanya Bung Karno dengan golongan-golongan nganu Nahdlatul Ulama yang masih pada setia pada Indonesia, Tidak semua bangsa Indonesia itu setia kepada Indonesia. Sampai cita-cita Indonesia merdeka ini sendiri juga tidak semua cocok Indonesia merdeka. Nah di situ waktu PKI boleh dikata dibuangkan di gol, akhirnya dikarantina ke Argentina. Ini yang namanya PKI. Nah itu yang gerakan yang ada di Indonesia ya, gerakan nasionalis dan gerakan Nahdlatul Ulama. Itu doang sementara itu. Ya itu saja, kalau nanti sudah sampai tahun 33 ini ada gerakan lagi, gerakan yang
Maksum ini melahirkan satu yang namanya ada juga Darul Islam. Oh, Darul Islam itu Mbah ya. Yang Kartosuwiryo itu Mbah. Ya, Kartosuwiryo itu sesungguhnya DITI itu Mbah. DITI itu kan tentara Islam ya, termasuk adanya kan di Aceh. Aceh itu. Sumatera Utara, DITI. Sedangkan yang namanya gerakan-gerakan Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Banteng ini setelah Indonesia merdeka. Oke, sekarang sudah sampai tahun ke-33. Ya. Jadi tahun 33 ini masih Bupati sini termasuk mendukung gerakan itu, gerakan nasionalis, termasuk ya sekalipun dia itu termasuk aparat Belanda, tapi gerakannya juga sudah simpati kepada gerakan nasionalis, termasuk Bupati Soeharto. Nah, seterusnya itu tahun 33 Soeharto digantikan oleh penerusnya itu, kalau enggak lupa saya bupatinya lupa, tapi nanti saya andai kata nanti khusus bicara masalah bupati-bupati nanti akan kita berikan satu persatu sampai Sumarni, karena ini sudah kita sisihkan ini yang namanya ini kan, namun kita yang akan bicara masalah kegiatan PKI atau kegiatan nasionalis dan Nahdlatul Ulama. Ini sudah sampai ke tahun 33. 33 ini sudah berantakan lagi, sudah tidak ada istilahnya partai kecuali NU dan partai PNI di situ. Nah, ini yang namanya orang-orang PKI yang termasuk masih setia pada partainya, dan orangnya ini masih termasuk Musa, Alimi, termasuk Jawoto, itu banyak yang lari ke Uni Soviet, Rusia. Karena sana kan sejak 1917 kan ada revolusi yang namanya Revolusi Oktober Soviet. Yang namanya revolusi pertama Partai Komunis Dunia kan ada di Rusia, yaitu yang namanya Revolusi Oktober Besar 1917. Nah, di sini ini yang melahirkan ada pengertian yang namanya masyarakat sosialis. Ya itu nanti saya kok di itu gimana? Itu nanti kan ada Jadi kita oke lah. Ini sampai ke tahun 42. Bung Karno tahun kalau nggak salah 34 itu juga 34, 38 itu kan kalau lihat di TV-TV itu kan dia kan sudah di karantina juga atau ditahan di ND. Iya toh? Iya, di ND. Di ND itu. Nah, jadi sampai tahun 1942 itu baru bisa ke Bengkulu, dipindahkan ke Bengkulu itu. Nah, setelah Jepang masuk ini kan bangsa Indonesia kan dikiranya itu bapak tua, ternyata kakak ya Mas, dikira kakak saudara lagi ya Jepang itu ya. Iya, tahu-tahu juga menjajah. Propagandanya juga akan lebih kejam daripada Belanda. 2,5 tahun tapi lebih kejam lagi Pak ya. 3 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun setengah ya. Lebih kejam dari Belanda Pak. Hah? Lebih kejam dari Belanda. Oh iya, Belanda itu kejamnya halus, nggak seperti Jepang. Jepang itu kalau remusa mati ya biarkan di situ. Yang namanya gundi, yang ini remusa. Gundi gedung itu Pak. Iya tuh. Oh gedung bapak itu Pak. Gundi geyer. Yang gundi geyer yang gedung bapak itu Pak. Yang buat yang perkosa itu Pak, perkosa Pak ya. Ya. Wanita-wanita ya Pak. Ya itu kan perlakuan. Jadi yang secara hakikat umum adalah termasuk Belanda itu waktu Jepang itu kan juga membuat istilahnya itu kalau bikin apa itu terowongan, bikin jembatan. Ini kan semua kan tidak ada yang dibayar, semua kan termasuk akalnya Jepang sendiri.
tanam padi nggak boleh makan padi, tanam kapas nggak boleh orang berpakaian kain. Wah, repot.